Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Subhanallah wa bihamdihi 'adada khalqihi wa ridha nafsi wa zinata arsyihi wa midada kalimatih. Para pendengar yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, khususnya dan terkhusus ibu-ibu CMA Kota Malang yang berbahagia. Mari pertama-tama dan yang paling utama, marilah kita selalu panjatkan rasa syukur kita atas segala limpahan nikmat dan karunia dari Allah Subhanahu wa ta'ala, di mana pada kesempatan kali ini kita bisa melaksanakan ibadah di bulan suci, bulan Ramadan yang kita nanti-nanti. Alhamdulillah. Dan yang kedua, kita haturkan sholawat dan salam tetap tercurahkan kepada baginda kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarga beliau, para sahabatnya dan pengikutnya yang selalu istiqomah sampai akhir zaman. Dan tidak henti-hentinya kita selalu bersolawat kepada beliau dengan mengucapkan Allahumma sholli wa sallim ala nabiyyina Muhammad wa ala ali Muhammad. Para pendengar yang berbahagia, pada kesempatan kali ini saya akan menyampaikan tausiah yang berjudul Nuzulul Quran. Baik, Nuzulul Quran merupakan peristiwa diturunkannya wahyu Allah Subhanahu wa ta'ala, yakni Al-Quran, kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam melalui perantara malaikat Jibril alaihissalam secara berangsur-angsur. Hal itu disebutkan dalam Al-Quran dalam surah Al-Baqarah ayat 185. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman yang berbunyi, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Syahru Ramadan alladzi unzila fihil Qur'an hudal linnasi wa bayyinatim minal huda wal furqan. Yang artinya, bulan Ramadan adalah bulan yang di dalamnya diturunkan permulaan Al-Quran sebagai petunjuk bagi manusia dan penjelasan mengenai petunjuk itu dan pembeda, yaitu antara yang hak dan yang batil. Quran surah Al-Baqarah ayat 185. Ibnu Katsir dalam tafsirnya menyebutkan bahwa Allah Subhanahu wa ta'ala memuji bulan Ramadan di antara bulan-bulan yang lain karena Dia telah memilihnya di antara semua bulan sebagai bulan yang padanya diturunkan Al-Quran yang agung. Para pendengar yang berbahagia, nah kapan terjadinya? Maksudnya kapan turunnya Al-Quran itu? Imam Ibnu Katsir dalam kitabnya Al-Bidayah wan Nihayah, di dalam kitab tersebut Al-Waqidi meriwayatkan dari Abu Ja'far Al-Baqir yang mengatakan bahwa wahyu pertama kali turun pada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pada hari Senin 17 Ramadan, dan meskipun ada pula yang
pendapat yang mengatakan tanggal 24 Ramadan. Dan alhamdulillah sekali, hari ini adalah hari Senin, bertepatan pada tanggal 17 Ramadan. Nah, semoga kita semua bisa memaksimalkan ibadah di dalam bulan yang mulia ini. Dan mari kita memotivasi diri kita masing-masing untuk selalu bersemangat beribadah. Ya, siapa tahu Ramadan ini adalah Ramadan terakhir. Tapi moga-moga kita masih terus berharap akan dipertemukan dalam Ramadan berikutnya dan berikutnya. Insya Allah. Amin ya rabbal alamin. Selanjutnya, peristiwa nuzul Quran terjadi pada 17 Ramadan di Gua Hira pada tahun ke-41 dari kelahiran Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Saat itu Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam menerima wahyu 5 ayat dari surah Al-Alaq. Para ulama berbeda pendapat mengenai waktu turunnya Al-Quran. Sebagian berpendapat pada 17 Ramadan dan sebagian lagi mengatakan Al-Quran diturunkan pada tanggal 24 Ramadan seperti disebutkan di atas tadi. Dan pendapat yang mengatakan Al-Quran diturunkan pada malam 17 Ramadan didasarkan pada hadis berikut. Dari Zaid bin Al-Arqam radhiyallahu anhu berkata, "Aku tidak ragu bahwa malam 17 Ramadan adalah malam turunnya Al-Quran." Ini hadis riwayat At-Tabrani dan Abu Saibah. Dan diriwayatkan dari Ibnu Mas'ud bahwa malam Qadar itu adalah malam yang siangnya terjadi perang Badar. Berdasarkan firman Allah Subhanahu wa taala dalam surah Al-Anfal ayat 41 yang artinya, sesungguhnya apa saja yang dapat kamu peroleh sebagai rampasan perang, maka sesungguhnya 1/5 untuk Allah, untuk Rasul, untuk kerabat Rasul, anak-anak yatim, orang-orang miskin, dan untuk Ibnu Sabil. Jika kamu beriman kepada Allah dan kepada apa yang kami turunkan kepada hamba kami Muhammad di hari Furqan, yaitu di hari bertemunya dua pasukan. Dan Allah Maha Kuasa atas segala sesuatu. Ustadz Ahmad Sarwat MA dalam bukunya Jaminan Mendapat Lailatul Qadar menjelaskan, sudah menjadi ijma di tengah ulama bahwa malam Qadar adalah malam diturunkannya Al-Quran Al-Karim. Dalil tentang hal itu adalah firman Allah Subhanahu wa taala di dalam surah Al-Qadar ayat yang pertama yang berbunyi, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, inna anzalnahu fi lailatul qadr, yang artinya sesungguhnya kami telah menurunkan Al-Quran pada malam penuh kemuliaan. Dalam surah Al-Qadar ayat 1, Allah Subhanahu wa taala menegaskan bahwa Al-Quran diturunkan pada malam Lailatul Qadar, yaitu malam paling spesial dan paling mulia di bulan suci Ramadan, yaitu malam yang sangat diharapkan oleh seluruh umat Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam di seluruh dunia. Dan malam itu lebih baik daripada 1000 bulan. Hal itu ditegaskan dalam surah Al-Qadar ayat 3 yang berbunyi, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, Lailatul Qadri khairum min alfi syahr. Artinya, malam Lailatul Qadar adalah lebih baik daripada 1000 bulan. Maksudnya, kalau kita beribadah di bulan yang lain, lebih kurang kita beribadah selama 80 sampai 83 tahun.
Nah, marilah kita berfastabiqul khairat, berlomba-lomba dalam urusan ini, mencari Lailatul Qadar, dan semoga kita akan mendapatkannya insya Allah. Para pendengar rahimakumullah, tahapan turunnya Al-Quran. Beberapa ahli tafsir menjelaskan bahwa Al-Quran diturunkan 2 kali proses. Pertama, diturunkan secara keseluruhan, yaitu jumlatan wahidah. Yang kedua, diturunkan secara bertahap, najman. Sebelum diterima Nabi di bumi, Allah Subhanahu wa Ta'ala terlebih dahulu menurunkannya secara menyeluruh di Baitul Izzah, yaitu rumah langit dunia. Kemudian malaikat Jibril menurunkannya kepada Nabi Muhammad SAW di bumi secara berangsur-angsur, ayat demi ayat, di waktu yang berbeda-beda, sesuai dengan kebutuhan selama 20 tahun. Dan ada pendapat lain yang mengatakan selama 21 tahun. Adapun lembaran-lembaran atau suhuf, kitab Taurat, kitab Zabur, dan Injil masing-masing diturunkan kepada Nabi yang bersangkutan secara sekaligus. Lain halnya dengan Al-Quran. Al-Quran diturunkan sekaligus hanya dari Baitul Izzah ke langit dunia. Hal ini terjadi pada bulan Ramadan, yaitu di malam Lailatul Qadar. Selanjutnya, amalan yang dilakukan saat nuzulul Quran. Amalan apakah itu? Para pendengar yang berbahagia, ada beberapa amalan yang bisa dilakukan untuk mengisi pada malam Lailatul Qadar. Yang pertama, membaca Al-Quran. Membaca Al-Quran dengan istiqomah bisa dilakukan. Kita bisa membaca Al-Quran secara perlahan-lahan, namun dibaca setiap saat atau setiap hari. Dan memang kita harus punya waktu khusus, ya. Kita harus khususkan itu, ya. Seperti misalnya ba'da subuh, ya. Jadi sehabis sholat subuh biasanya ada taklim, dan kita selesai itu kita membaca Al-Quran. Yang biasanya saya lakukan, maaf ya, itu one day one juz, ya. Jadi sambil menunggu suruk, ya, menunggu sholat duha awal, ya. Setelah kita selesai baca, insya Allah sudah sampai ya, maksud saya sampai 1 juz, ya. Kita sholat 2 rakaat, ya. Yang semuanya sudah pada tahu bagaimana pahala yang didapat sholat 2 rakaat, yaitu sholat yang biasanya disebut dengan sholat suruk. Ya, itu nilai pahalanya adalah seperti haji dan umroh sempurna, yaitu taman. Nah, marilah kita khususkan untuk membaca Al-Quran di pagi hari, ya. Jadi tidak tergesa-gesa untuk pulang ke rumah. Sebagaimana para sahabat juga mempelajarinya sedikit demi sedikit, ya. 5 ayat, 10 ayat, surat per surat, untuk dihafalkan dan difahami, kemudian dipraktekkan dalam kehidupan. Minimal khatam 1 kali dalam sebulan, yaitu dalam bulan Ramadan, ya. Insya Allah diupayakan kalau kita memang one day one juz, ya, minimal 1 juz dalam 1 hari, ya, kita akan bisa menghatamkan Al-Quran 30 juz insya Allah. Yang kedua, memperbanyak iktikaf, ya. Iktikaf juga bisa dilakukan sambil membaca Al-Quran atau zikir-zikir yang lainnya. Perintah iktikaf disebutkan dalam Al-Quran dalam surah Al-Baqarah ayat 125, yang artinya
Dan ingatlah ketika kami menjadikan rumah itu Baitullah, tempat berkumpul bagi manusia dan tempat yang aman. Dan jadikanlah sebagian makom Ibrahim itu tempat sholat. Dan telah kami perintahkan kepada Ibrahim dan Ismail, bersihkanlah rumahku untuk orang-orang yang tawaf, yang iktikaf, yang ruku, dan yang sujud. Selanjutnya yang ketiga, memperbanyak sholat malam dan doa. Doa yang paling tepat yang diajarkan Rasulullah SAW adalah Allahumma innaka afuwun karim tuhibbul afwa fa'fu anni, yang artinya, ya Allah, sesungguhnya Engkau maha pemaaf lagi maha mulia, Engkau mencintai pemaaf, maka maafkanlah aku. Nah, tujuan melakukan amalan di malam nuzul Quran adalah memperbanyak sholat, memperbanyak doa. Karena dalam peristiwa nuzul Quran itu menjadi titik penting dalam kehidupan Rasulullah SAW. Dan Al-Quran itu sendiri menjadi mukjizat terbesar bagi Rasulullah SAW. Demikian sedikit tausiah dari saya. Mohon maaf atas keterbatasan saya. Demikian, billahi taufiq wal hidayah, nasrun minallah wa fathun qarib wa basyiril mu'minin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.